Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Saya akan menyampaikan tentang agenda 2 yaitu kepemimpinan pelayanan. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dr. Anus Faris Ihsan MSI, jabatan Widya Iswara Ahli Utama pada BPSDM Provinsi NTB. Di dalam agenda pembelajaran ini, diberikan peserta untuk mendiagnosis seluruh isu yang ada di dalam organisasi dengan menggunakan teknik analisis organisasi, kemudian berpikir kreatif sehingga dapat menerapkan inovasi pelayanan publik. Dengan demikian, peserta harus mampu membangun tim kerja yang partisipatif, efektif dengan menerapkan kepemimpinan, melayani dengan menunjukkan sikap mau mendengar, berempati, terbuka, dan berkomitmen tinggi dalam rangka mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaan pelayanan publik yang paripurna. Nanti seluruh pelatihan ini dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda kepemimpinan pelayanan. Hasil belajar yang diharapkan dari materi ini nanti adalah peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai etika dan integritas kepemimpinan yang paripurna sebagai wujud bela negara di dalam melakukan pelayanan publik. Indikator hasil belajar dari agenda 2 ini adalah pertama adalah kita bisa menentukan isu strategis terpilih dari unit organisasi sebagai gagasan perubahan. Kemudian bagaimana memahami konsep diagnosis organisasi. Kemudian bagaimana melakukan teknik-teknik analisis organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Di dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik ini, administrasi pemerintahan dan pembangunan dilakukan oleh para pelaksana di bawahnya. Indikator daripada hasil belajar dari agenda 2 ini adalah mampu berpikir kreatif untuk menghasilkan rancangan strategi, inovasi, pelayanan publik pada unit organisasinya. Kemudian mampu membangun tim kerja yang efektif untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang baik, yang mengedepankan keseimbangan teknologi dan fleksibilitas. Selanjutnya, peserta akan mampu menerapkan kepemimpinan yang melayani di dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai pemimpin pengawas sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang optimal. Kemudian saya akan sampaikan materi pokok dan submateri pokoknya. Untuk diagnosis organisasi, maka di sana akan dijelaskan tentang konsep dan teknik analisis organisasi. Yang kedua adalah bagaimana menganalisis permasalahan unit organisasi dan merumuskan pemecahan masalah pelayanan publik di unit organisasi instansinya. Yang kedua, berpikir kreatif di dalam pelayanan publik. Di sini nanti akan dilatih, peserta akan dilatih untuk berpikir kreatif pelayanan, kemudian teknik-teknik berpikir kreatif di dalam menghasilkan gagasan inovasi. Selanjutnya, bagaimana strategi inovasi di dalam pelayanan publik yang bersifat GEDSI. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan strategi berpikir kreatif, inovatif di dalam pelayanan publik. Untuk pokok bahasan di dalam pembangunan tim efektif, di sini akan diurai tentang bagaimana membangun tim efektif tersebut. Yang kedua, apa saja konsep-konsep tim efektif. Kemudian karakteristik tim efektif, strategi membangun tim efektif. Selanjutnya, bagaimana tentang kepemimpinan di dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu pendekatan kepemimpinan di dalam pelaksanaan pekerjaan, kemudian konsep dasar kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, kemudian praktik baik kepemimpinan di dalam pelaksanaan pekerjaan, kemudian kegiatan kerjasama yang strategis di dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Nah, di dalam pembelajaran nanti kita bagi beberapa sesi, yaitu sesi pertama adalah sinkronus yang pertama, yaitu
bagaimana kita melakukan tanya jawab, ya, pengalaman daripada peserta, kemudian pemahaman dalam pembelajaran, kemudian bagaimana tentang modul agenda 2, ya, yang sudah dibaca oleh peserta, sehingga di situ akan kami perkuat, ya, dan kami dalami lebih lanjut dengan menggunakan juga beberapa permainan untuk menarik pembelajaran tersebut. Kemudian kami akan memberikan overview substansi modul agenda 2 dan keterkaitannya dengan agenda 4. Karena di dalam agenda 4 nanti ada Bapak Ibu akan membuat suatu karya ilmiah. Nah, di sini akan dibahas sebelum masuk ke agenda 4, ya. Kemudian bagaimana kita menjelaskan tugas hariannya, ya. Pada hari pertama untuk asinkronus yang 8 JP tersebut, ya, di sana adik-adik akan mendiagnosis permasalahan pengendalian pekerjaan dan pelayanan di unit organisasinya sebagai kelanjutan dari sesi, ya, pada belajar mandiri. Nah, ini akan dibuat dalam tugas individu. Sementara untuk tugas kelompok pada hari kedua, ya, asinkronus 6 jam pelajaran, di sana dipilih salah satu isu, ya, dari peserta itu, ya, kemudian mencari solusi kreatif di dalam pelaksanaan pekerjaan, di dalam meningkatkan pelayanan, serta membangun tim efektif yang mendukung peningkatan pelayanan. Ya. Kemudian pada sesi kedua, sinkronus kedua, di sini akan kegiatannya adalah bagaimana membuka dan memberi kesempatan, ya, kepada para peserta di dalam menyimak paparan individu, tugas individu, ya, kemudian memberikan umpan balik dan pendalaman materi sesuai dengan kebutuhan hasil paparan. Kemudian menjelaskan rencana pembelajaran pada fase klasikal pada agenda 2 nanti, ya. Nah, kemudian kita akan membuat kesimpulan bersama tentang materi pembelajaran agenda 2. Kemudian menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih, maaf, dan salam. Nah, di dalam pelaksanaan asinkronus nanti, para widyaswara akan selalu merespon setiap pertanyaan daripada peserta, bahkan konsultasi peserta selama melaksanakan tugas tersebut. Kemudian nanti widyaswara akan memeriksa, memberikan penilaian dari hasil pengerjaan tugas peserta. Nah, sekarang kita masuk pada klasikal. Pada sesi pertama, ya, widyaswara akan melakukan tanya jawab tentang pengalaman, pemahaman, pembelajaran materi mandiri tersebut, ya, dan e-learning yang terkait dengan agenda 2, serta hal-hal yang perlu diperkuat supaya didalami lebih lanjut. Kemudian menjelaskan overview, ya, substansi modul agenda 2 dan keterkaitannya dengan agenda 4. Kemudian diskusi kelompok untuk menganalisis permasalahan sebuah organisasi, ya, yang kemudian kita mencarikan solusi yang kreatif, ya, dalam rangka pelayanan organisasi, ya. Nah, ini kita akan menggunakan tools, ya, analisis APKL, ya, untuk isu. Kemudian untuk masalah kita menggunakan fishbone diagram, ya, walaupun nanti akan dipaparkan ada 26 alat analisis manajemen, hanya diperkenalkan. Tapi nanti kita akan menggunakan cukup 2 saja untuk isu kita APKL dan untuk masalah kita menggunakan fishbone, ya. Seperti itu. Kemudian nanti widyaswara akan mengawasi, ya, semua proses diskusi kelompok tersebut. Kemudian mencermati proses paparan daripada masing-masing kelompok, ya, dan akan ditanggapi oleh semuanya. Kemudian memberikan umpan balik. Nah, kemudian pada sesi kedua nanti, ya, pada saat itu di situ akan diberikan overview substansi agenda 2 dan keterkaitan pada agenda 4, khususnya yang terkait dengan tim efektif. Bagaimana membangun tim efektif. Kemudian memfasilitasi belajar, ya, di mana peserta mempelajari secara kelompok bagaimana pemimpin dapat membangun tim efektif yang dapat mendukung pelayanan organisasi dengan metode role play, ya. Nah, kemudian widyaswara akan mencermati proses paparan pada masing-masing kelompok, kemudian memberikan apresiasi serta umpan balik, ya. Bisa juga dengan menggunakan role play. Pada sesi yang ketiga, yang terakhir ini, ya, di sini kita akan menjelaskan apa yang menjadi tugas kelompok, ya.
Kemudian kita mencari role model kepemimpinan pelayanan dan mendiskusikan tentang poin-poin yang ada pada role model tersebut. Kemudian mengawasi pekerjaan tugas kelompok, memandu ya, dan menyimak paparan tugas kelompok, kemudian memberikan apresiasi dan umpan balik, kemudian memandu review, ya, dan pembulatan materi agenda 2 serta memberikan motivasi. Kemudian menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih, ya, kalimat maaf, dan salam. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan pada agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.